Siapa ya? Soal. Siapa? Siapa? Jauh. Tapi nggak ada orang. Siapa ya malam-malam? Bertamu. Ah, nggak mungkin. Siapa di luar? Siapa yang malam-malam bertamu? Ya Allah, susah terus yang aku rasain. Ya Allah Gusti. Allah, Bang Uci nanti pulang bawa duit. Abang, gimana Bang? Untuk hari ini, Abang dapat kerjaan nggak? Belum ada mah. Abang udah keliling kemana aja, dari kampung ke kampung, pergi dari habis subuh. Masih ada, nggak ada kerjaan yang serabutan. Sabar aja Maya, mungkin rezeki belum berpihak pada kita mah. Makanya abang pulang dulu ini, perut abang lapar banget. Mungkin ntar habis makan abang keluar lagi dah. Bang Ucin yang sabar. Yang penting terus berusaha. Rezeki itu pasti ada Bang, jangan khawatir. Aku yakin Bang Ucin pasti dapat kerjaan. Mah, terima kasih ya Mama udah nyemangatin aku. Abang janji abang akan berusaha dan terus berusaha supaya abang dapat kerjaan, supaya keluarga kita bahagia. Ya mungkin Allah belum kasih rezeki ke kita. Harapan abang sih mungkin kedepannya kita akan bahagia. Abang juga selalu berdoa, selalu ikhtiar supaya rumah tangga kita akan bahagia. Apalagi kita kan belum kasih ngomong. Semoga kalau nanti abang dapat kerjaan, kita dapat ngomongan, abang ngantuk nih, capek, bikin kopi dong. Terus ntar malam bisa dong minta pijitin abang. Kalau mau dipijitin pasti ada plus-plusnya. Ya udah, aku bikin kopi dulu ya. Aduh, bini gua dah. Ibang minta bikin kopi aja, ngomong apa segitu. Manja lagi. Ntar malam kan jadi minta pijitin. Aduh, awak pada pegel nih dah. Habis dipijitin ngapain ya? Ya, mudah-mudahan aja ntar kalau keluar lagi dapat kerjaan. Nggak enak juga sih kelamaan nganggur. Kasihan juga bini gua. Mana perut lapar, meminta makan, bini gua belum masak. Tapi bagus kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkong tumben-tumbenan datang kemari ngasih job.
Gue bukan ngasih job, Cin. Ini ngomong-ngomong, kontrakan kapan mau bayar? Ini udah ya keempat bulan, Cin. Bulan kemarin gue tagih, lu cuma ngasih duit gope. Sekarang kan kontrakan memang gue naikin rata semua, gue taikin juta semuanya dari ujung sono sampai ujung sono. Gue kagak pilih kasih, Cin. Gue sama ratain, yang kerja kek, yang nganggur kek, gue samain. Gue pokok rata itu sejuta. Emang kalau masalah air, sampah, gue yang bayar. Nah terus lu kapan mau bayar ini? Yang 3,5 jutanya? Lu kan tahu sendiri, kontrakan lu kan atasnya lu udah mau bocor, udah pada rembes, dapurnya juga keramik udah pada ngangkat tuh no. Maksud gua, kalau lu bayar ini duitnya, gua mau pakai benerin kamar mandi. Yang lain kan udah pakai wastafel, tempatnya juga enak, dapur juga rapi. Tinggal bagian lu doang ini yang belum gua apa-apain, yang belum gua renovasi. Wastafel belum ada, dapurnya juga nono masih pakai kayu. Kalau yang lain kan udah rapi. Kapan nih bayar? Emang lu mau dapur lu acak-acakan gono, keramik di kamar mandi pada ngangkat gono? Ya ilah Kong, jangan sekarang kek, besok-besok aja. Engkau nggak ngeliat tuh, pakaian saya lusuh, tuh celana sobek tuh nggak ada lagi. Tadi saya habis subuh muter-muter nyari kerjaan, belum ada kerjaan yang serabutan yang menerima saya. Ini Kong, saya belum makan, ini saya belum sarapan malah. Tapi kalau kopi mah ada lagi mau dibikinin. Kong, kalau emang udah ada, saya kabarin dah. Kalau buat sekarang-karang main nih mak, ikhlasin aja dulu dah. Lu bahasanya begitu mulu, Cin. Ikhlasin lah, sabarlah. Gua kalau tega sama lu, Cin, dari 2 bulan kemarin lu udah gua urak dari sini, udah gua suruh mantok dari kontrakan gua. Lu Roman gua kesianin, lu Romannya minta hati gua lu. Ya habis gimana sih Kong? Ya orang kerjaan nggak ada, susah. Emang Kong mau ngasih kerjaan ke kita? Tergajinya buat bayar kontrakan. Kan kerjaan sekarang banyak, Cin. Lah kerjaan banyak kalau nggak ada yang gaji. Kan kerjaan banyak, Cin, proyek sono. Iya. Makasih ya, Cakep juga Ucin bininya dah. Mah, buatin kopi. Engkong, main Kong. Iya sus, apa kabar? Alhamdulillah baik Kong. Bentar ya Kong. Gue perhatiin bini lu makin kemarin makin botoh aja. Wah iya Kong, pilihan saya mah agak meleset. Emang kenapa sih nanya gitu? Pokoknya nanya boleh, Cin. Lu berumah tangga udah berapa tahun sih Mas Susi? Ada 3 tahun. 3 tahun, belum lama. Belum lama? Iya. Cuman sayangnya belum dikasih momongan ini. Mungkin lu nggak bisa kali. Siapa bilang? Permai sehat begini. Jangan-jangan bumbunya lagi pacaran lu habisin duluan kali. Jadinya sekarang lu belum dikasih momongan. So tau lu Kong Tenang aja Kong, lagi bikin kopi. Saya tahu dari kemarin belum ngopi ya. Nah iya, sekarang balik lagi. Ini kontrakan gimana nih? Hanya itu lagi. Ya Sekarang belum ada duit Kong. sekarang gini, gua kasih pilihan lu ya. Lu kan tahu gua duda. Lu kan tahu kan? Berapa tahun nih gua duda tuh udah hampir 5 tahun. Maksudnya apa sih Kong? Jadi nggak ngerti saya. Kong ngomong apa? Gini, gua perjelas ya. Lu kan bayar kontrakan kurang 3,5 juta. Lu mau nggak kontrakan lu gua anggap lunas? Ya, ngomong aja sih. Bener mau? Tapi ada syaratnya. Lah, kok juga nggak syarat sih? Syaratnya apa? Kok saya kerja di rumah Kong lu gitu? Bukan.
Bini lu nginep di rumah gua semalaman gimana? Bini saya nginep. Di rumah gua semalaman. Kong yang bener aja Kong. Kalau ngomong, saya biar susah-susah begini masih punya harga diri. Segala bini dikasih kengkong, mentang-mentang udah kelamaan jadi duda. Ya bukan cuma semalaman doang, Cin. Itu juga kalau lo ngasih. Engkong lagi juga gak pantas, dia kan masih muda. Engkong mau nenek-nenek itu baru pantas. Ini mau dibayar apa kagak kontrakan? Dibayar sih dibayar, cuma duitnya belum ada sekarang. Saya mau job dulu. Iya makanya daripada lo mikirin mumet mikirin kontrakan, bini lo nginep aja sama gua semalaman. Wah enggak bisa. Segala bini Ya udah kalau yang gitu bayar kontrakan, gua kasih tempo lu 1 minggu. 1 minggu. Iya. Cepet amat. Nah iya kalau mau itu tadi 5 bulan kek, 6 bulan gitu. 5 bulan enak aja lu, yang karang aja udah 4 bulan buka gue bayar. Biar saya nanti kerja sekaligus engkong menerima banyak. Enggak Cin, duit gua udah banyak, cuma dari lu doang yang magelin nih. Gimana itu usulan gua tadi? Gak bisa Kong, nggak boleh lagi juga seperti itu. Engkong nyari aja kan sini banyak yang janda-janda yang miring-miringan. Gua resep Cin, ya bini lu, coba lu tanya deh bini lu mau nggak nginep di rumah gua semalaman. Wah, hitung-hitung lunas bayar kontrakan. Kagak bisa Kong. Tenang aja, nanti gua kasih buat lo beli sabun mah. Kagak bisa, engkong ada-ada aja, mentang-mentang saya susah. Kalau ngomong seada-adanya aja. Jadi lu tetap membayar kontrakan? Enggak, iya. Kalau kontrakan pasti saya bayar, cuman kalau sekarang nggak bisa. Dia temponya berapa lama ini? Gua tungguin, jangan sampai lewat sampai 5 bulan ini. Ya 6 bulan, setahun apa yang lama dah. Setahun. Emang ini kontrakan gua apa moyang lo? Ini kontrakan gua Cin. Oh, orang-orang sono pada ngantri, pada nungguin, pengen masuk kontrakan gua. Masa gua nungguin congorang lu aja ya? Kong, kalau duit kagak ada mau diapain? Ya makanya tadi usul gua itu. Bini lu nginep cuma semalaman doang, kagak banyak habis. Enggak. Kagak bisa Kong. Orang sesusahnya bini nggak bakalan dipinjemin Kong. Kagak aja. Gua kagak minjemin bini lu, kagak. Cuma bini lu gua suruh nginep doang di rumah gua. Apa susahnya sih? Nginep doang, Kong kan udah lama. Duda. Berapa tahun? 10 tahun lebih. 5 tahun. Iya 5 tahun. Lebih-lebihin aja lo. Galak-galaknya lo kagak dah. Kopi lama amat sih. Ngopi dulu dah, biar nggak puyeng. Iya. Sekalian tanya bini lu mau apa enggak. Gua rasa bini lu mau Cin. Bini saya nggak bakal mau mengkong. Makanya tanya dulu bini lu. Kalau bini lu katanya iya, lu mau ngomong apa? Bini saya nggak bakal mau. Orang kita mati, masa yang kagak aja. Lah Cin, Kecuali Kong, kalau saya udah kagak ada, boleh Kong kawin sama bini saya. Ini bini saya juga masih hidup. Kagak aja lu Kong. daripada gini lu ngikut puyeng mikirin kontrakan, daripada nginep di rumah gua semalaman, apa susahnya sih? Kan enak lo bonus. Mending engkong nyari di sini kan di kampung banyak loh nenek-nenek yang umur 70-80. Gua resepnya bini lu doang. Janda sebelah baru umur 40 hari lakinya meninggal. Nah itu udah marah-marahin mulu. Cuma gua kagak resep. Gua resepnya susah. Yang itu masih muda, engkong nyari 80-90 kan makin tua makin banyak santannya tuh. Cari yang begitu. Cin, gua peringatin lu ya. Jangan nyebut-nyebut nenek-nenek. Gua kagak doyan. Gua masih doyan yang muda. Itu gimana? Kebanting sama bini saya Pak. Engkong udah tua, kagak pantas lihat orang terus, kagak cocok. Waktu kondangan gimana? Apa diomongin Kong? Yuk, kan gua cari jalan udah miring. Kan gua kagak ngakuin bini lu, Cin. Gua cuma minta bini lu nginep doang di rumah gua. Apa susahnya sih? Kagak Kong. Kagak bisa Kong. Yang kagak aja kalau ngomong jadi bini orang dipinjem suruh nginep semalaman. Lu gua rasa lu kagak bisa. Nanti gua ajarin, bini lu gua ajarin kalau nginep rumah gua. Jangan kan yang
Saya udah punya kawin, Kong. Bocah kalau gitu mah bisaan bocah daripada orang udah tua. Dan buktinya lu nggak ada hasilnya. Lu Lah, nggak bisa. belum dikasih kali. Kadang-kadang nyari kerjaan capek pulang. Jadi kagak sempet berhubungan badan gitu. Ya makanya gue wakilin, bini lu nginep rumah gue, kontrakan lunas, nanti bini lu pagi punya ongkos pulang buat beli beras. Kalau kayak sekarang, lu belum makan, bini lu belum nyarap dari pagi, no. Segala ngewakilin, bantuin, makan cucur kali. Bini lu jadi lu ngajak kopi. Daripada bini orang, bingung nyari, di kampung serba kan banyak itu. Janda-janda. Gua nggak ada ngeresep, Cin. Gua kalau ngeresep perempuan sini dari kemarin gua udah punya bini. Gimana ngeresep membocah ya buat demen Kong mah. Aduh, enak banget kopi dah. Bini lu jadi, Cin, nyeduh kopi. Tahu lama banget ya. Jangan-jangan terakhir ya kopi nih. Kalau ada bilang ada, kalau kagak. Air putih aja ya. Mah? Lama ya. Tarikin selangnya kali ya. Gua kira gua sapi gelonggongan kasih selang sama air. Kagak aja lo. Oh iya. Ini balik lagi. Buat kontrakan. Ya ilah Kong mah kayak nggak kenal, saya baru kenal. Kita kan udah kenal lama di sini Kong, orang sini. Jadi takut banget kabur kemana sih? Bukan gue takut lu kabur kemana-kemana. Gue kasihan, Cin, ngeliat lu. Gue takut si Susi terpleset di kamar mandi. Ya elah. Kalau lu kali terpleset, gue masa bodoh. Ada yang jagain. Segala kontrakanmu ditagih mulu. Saya juga tahu Kong. Saya punya utang dibawa mati. Duit kagak ada, mau diapain? Nah iya, makanya kan lu tahu itu. Kalau utang dibawa mati, ngapa lu kagak mau bayar? Udah ini udah ke-4 bulan ya. Kalau sampai 5 bulan lu malah berat, Cin. Jadi 4,5 juta. Kemarin lu tagih cuma ngasih gopay lu. Coba kalau kemarin lu ngasih 1 juta. Kenapa nyampe numpuk begini? Udahlah makanya Kong. bayarnya apa? Aduh, udahlah Kong, kalau minggu-minggu ini mending diklasin aja karena saya belum punya duit. Gua kagak enak sama yang lain. Kong banyak harapan, jangan dari saya apa? Nih bukan gua ngarepin dari lu, gua kagak enak sama yang lain. Nanti katanya, Kong, ini kamar mandi saya rapi, dapur saya cakep. Loh, dapur si Ucin sama si Susi berantakan gono. Gua takut yang ngontrak sama gua ngomong begitu. Ntar katanya gua pilih kasih. Udahlah Kong, orang ada lakinya ini entar kalau mau kamar mandi tuh dijagain, dituntun. Kalau lu terpleset mati juga nggak apa-apa. Kalau Susi kan sayang, masih muda. Ya ilah Kong, jadi ngomongin saya terpleset mati. Bilangnya Kong nggak mau ngerasa bini kita. Itu lu tahu. Susah emang. Saya lagi susah banget Kong, nyari kerjaan. Kemana-mana muter, dari kota-kota, dari kampung-kampung. Emang udah waktu belum dapet, kagak dapet. Udah lama udah ganti presiden ini ya. Kerjaan masih susah aja ya. Bingung saya. Nah, emang lu kira dengan gantinya presiden nyari kerjaan gampang? Sama aja, kalau yang di bawah tetap aja di bawah. Dari bawah kagak mungkin naik ke atas, walaupun presiden sehari ganti 4 kali. Sebenarnya saya udah naruh lamaran Kong di BUMN, nunggu panggilan nih, belum panggil. Emang lu pendidikan lu apa segala ngelamar di BUMN lu? Hah? Setahu gua, lu cuma tamatan PAUD. Ya kan, kalau mbak lu dulu bilang sama gua. Ya kan kalau kerja di BUMN Kong nggak harus sekolah tinggi Kong, jadi apa kayak bisa di situ? Pedagang minyak keliling, ini sama juga itu. Tangan kanan gua udah gatel ini, pengen nanggapin duit. Kong itu mulu dibahas, dibilang saya belum punya duit. Gini aja dah, kalau saya dapat duit, ntar saya kabarin.
Kalau belum ngabarin saya berarti duit belum ada. Gitu aja repot engkau. Kalau duit mah Cin nggak usah dikabarin, duit mah ada baunya. Ya udah Cin, kalau emang lu belum ada duit, gua kasih tempo 10 hari dari sekarang. Nah, bila mana 10 hari ini lu belum juga bayar, lu pikirin tuh omongan gue yang tadi. Ya udah, Itu lagi diomongin Kong. Ya. Di lapangan banyak Kong, putih-putih banget sono. Ada orang begitu ya. Jadi bini orang dipinta, mentang-mentang belum bayar kontrakan. Nyari sendiri, bandanya banyak. Masa nggak bisa? Kalau perlu sih duitnya, aku cariin yang miring-miringan. Wah, bener dah orang begitu. Ngambek itu dia kali gara-gara dikasih kopi. Bini gue nggak keluar-keluar. Jangan-jangan kopinya emang habis terakhir kali ini. Nyari kemana lagi di kerja ya? Dia sukanya bini orang. Mentang-mentang gue susah, bini gue dipinta. Mau makan nggak mungkin. Bini gua aja belum sarapan. Tapi bini gua ngapain ya? Nggak keluar-keluar. Katanya bikin kopi. Pergi dulu dah, ngayap Siapa tahu ada kerjaan. Sono sini. Ansip kagak ada. Ini RW pakai noton nih. Cin gua kasih pilihan ya. Apa kagak deh tadi? Pak RT. Dari mana, Kong? Habis nagih kontrakan ke tempatnya si Ucin. Ada bininya? Bininya orang gua nagih kontrakan ke Ucin. Ya aku mau nanya bininya. Ucinnya ada. Bininya ada. Kalau ada Ucin mah gua nggak bisa ke sono. Gua pengen nganjungin bininya. Mau ngomong apaan sih teh lagi? Kalau misalnya dia bininya Ucin suruh milih, gua rasa RT nggak banyak kepilih. Kagak, saya mau nagih iuran ini, iuran bulanan. Ucin udah berapa bulan kagak bayar. Aduh. Berarti sama kontrakan. Dia ini udah 4 bulan belum bayar. Baru ngasih gope. Berarti kan masih 3,5 juta. Nah, terus si Ucin gue bercandain teh. Iya. Apa kata dia? Lu mau nggak gue kasih pilihan? Kontrakan lu nggak usah bayar. Gue anggap lunas selama 4 bulan ini. Iya. Cuma satu syarat doang. Apa itu syaratnya? Bininya gue suruh nginep di rumah gue teh. Apaan, Kong? Itu bininya Ucin dengan saya. Ya jangan dicolek-colek. Emang berapa sih utangnya Ucin? Ini bukannya utang teh, gue menagih kontrakan. Nah iya berapa? Jangan macam-macam, itu dengan saya. Emang lu mau bayarin teh? Kontrakan 4 bulan, itu kan seharusnya 4 juta. Berhubung si Ucin cuma ngasih duit gope, Berarti kurang 3,5. berarti kurang 3,5 juta. Lah, iuran RT lebih banyak. 2 tahun dia belum bayar. Gua lebih pantas nyuruh bininya nginep rumah gua, bukan rumah lu. Enak aja. Lu mau kagak pantas, lu kan udah panutan masyarakat di sini, tokoh masyarakat. Masa lu mengandangin bini orang? Teh, wilayah kita kayaknya sekarang lagi rame-ramenya nih. Ngomongin masalah itu tuh, pesugihan tali pocong. Oh iya, Kong. Saya juga kemarin denger itu. Cuman saya belum tahu ini siapa orangnya. Nah, sekarang begini, Kong. Saya udah nugasin Ansip tuh. Serius-selidikin siapa yang orang-orang kira-kira kaya mendadak. Itu pasti dia. Saya juga udah dengar dari pelosok sono, pelosok sini, dari ujung ke ujung. Orang pada ngomongin tentang pesugihan itu tali pocong. Iya sama berarti. Ada duit Gue juga asal gue jalan kemana aja nih, sampai orang kontrakan gue itu sampai ngomongin gitu teh. Tapi kan itu tali pocong orang yang baru meninggal. Sekarang kita harus nyelidikin
Di kampung kita ini siapa yang baru meninggal, apalagi gadis, itu harus dijagain. Ya cuma sekiranya ada anggarannya kagak teh. Masalah ini kan nungguin makam, nungguin kuburan. Jangan ditungguin, maksudnya kira-kira bener semua ada anak gadis dimakamin. Kita inte aja udah, ya itu mah udah ada uang kopi mah udah pasti ada lah. Ya cuma uang kopi ini dari warga apa dari keluarga? Agan nanti saya ngajuin ke RW. Sekarang gua menanya teh. Lu kan di sini kan sebagai tokoh masyarakat. Iya kok. Pergaulan lu kan banyak sama alim ulama juga, sama aparat tuh banyak juga yang kenal. Gimana caranya biar desas-desus ini, isu ini, gue moga-moga sih cuma jualan doang, kagak sampai kejadian. Cuman kan antisipasi teh, takutnya semisalnya ini emang terjadi, gue ngerinya keluarga lu teh. Ya jangan sampai sih kayak gini Kong, saya penanggulangan pertama ini ya seksi keamanan seperti Hansip. Hansip itu harus jaga 24 jam. Apalagi ada kuburan baru. Nah itu harus dijagain. Nah, kalau emang Hansip mau 24 jam, berarti itu harus tambah anggota. Ya kan di kita udah punya 2 nih. Ya 3 lah sama saya kan. Saya juga pasti turun. Kita liatin tuh kuburan gak usah banyak-banyak dulu. Kalau banyak-banyak dia malah curiga nanti malingnya. Hansip 2 sama saya dah untuk ngintip kuburan baru. Di mana ada kuburan baru begitu. Ya mungkin gini juga kali ya teh. Sini kan banyak pemuda-pemuda yang istilahnya nganggur. Iya. Gimana kalau kita libatin? Ya kalau anak muda kan kita adain kopi merokok juga kan gitu teh. Boleh tuh, Kong. Boleh tuh sarannya kayak gitu. Anak muda nanti saya temuin anak muda. Suruh jaga Hansip, suruh jaga kuburan-kuburan. Boleh tuh, Kong. Ide bagus itu. Iya, biar keresahan masyarakat di lingkungan kita ini bisa teratasi teh. Ya masalahnya gua kagak enak juga, gua malu. Masalah kan lu tahu sendiri. Ekonomi gua kan di atas rata-rata. Takutnya dari si pelaku pesugihan ini neror gua, itu teh yang gua takutin. Sekarang mah begini, Kong. Kita lihat yang kira-kira warga kita yang mencurigakan. Orang miskin, nganggur, tapi tiba-tiba kaya. Itu yang kita curigain. Nah, kalau misalnya kita nggak ada bukti, dia kaya. Ntar kalau dia bilang jual warisan dari orang tuanya gimana? Kita curigainnya kita selidikin dulu, nggak selangsung kita tuduh. Nggak mungkin dong. Orang jual warisan juga nggak secepat itu. Tiba-tiba dia kaya. Kan nggak mungkin. Makanya sekarang ada nggak warga kita ini yang nganggur, tapi kehidupannya mewah? Itu yang harus kita selidikin. Kalau penglihatan gue masih gini teh. Gue lihat warga kita yang susah. Tuh tampang-tampangnya emang kagak punya duit. Kayak contohnya gue nagih kontrakan ke Ipin aja gitu. Jangankan kata buat bayar kontrakan. Si Ipin aja tadi lagi gue tagih, belum makan. Bininya gue denger katanya malahan belum nyarap. Itu yang bikin saya cemas. Si Ucin itu kan warga baru. Kagak baru, teh dia di sini udah lama, udah hampir 3 tahun. Enggak, maksudnya baru kawin. Dia kan baru kawin sama bininya yang ini nih. Ya kan? Belum sarapan, dia nganggur. Saya juga merasa gimana tersentuh hati saya gitu loh. Pengen ngebantu. Tapi keadaan saya juga pas-pasan. Ya udah teh, pada intinya lu pikirin deh itu. Kalau misalnya butuh dana, butuh biaya, lu bilang aja sama gua. Tapi isu ini harus dikelarin dari wilayah kita. Jangan nanti terjadi teh. Ya, udah gitu aja. Siapa sih yang kepala tua RT masa lingkungannya seperti ini diem aja? Pasti ngambil tindakan. Cuman bagaimana caranya gitu loh. Ya udah, lu pikirin aja. Kalau emang butuh dana, lu bilang aja ke gua. Gua ada di rumah ya. Udah siap-siap dong. Ada aja nih kampung. Udah habis-habis dari teror.
usaha samping apa aja. Kuling ngoret dah, walaupun di kuburan juga. Tapi ini udah pegangan sini. Nyuruh orang-orang ya kagak mau. Lupa bawa air minum lagi dah. Kan pinggang kalau kurang minum rasanya pada ngerentak, pada sakit pinggang. Aduh. Itu kalau gini terlalu banyak minum kelebihan. Pulang tanggung tinggal dikit lagi. Bosen bah. Tanggung kemarin nggak gini doang. Masa kudu gue tinggal pulang ya. Emang nih pinggang kagak bisa diajak kompromi. Pada tanggung ya dikit lagi dah. Biar dah, gue terusin besok aja. Biasanya gue bawa air, gue taruh di bawah puunan. Mau dasar kelupaan. Bang, udah sengkleh banget, udah miring bener. Bang Atta, lagi nyantai nih. Ucin, ngapain? Ada perlu, Tumben-tumbenan lu nyamperin gue di kuburan. ada perlu sedikit nih Bang Atta. Ada perlu. Lu Iya. angkotnya mana tuh, Saya Cin? nanya, aduh duduk di mana ya? Tumben-tumbenan lu duduk sini. Nggak apa-apa duduk sini. Enggak apa-apa, yang penting lu niat aja, jangan sampai lu dicekek. Bangku gua juga nih udah parah banget ini tuh, udah pada umplah-ampleh begini tuh. Ini Bang Atta duduknya di atas, kita di bawah, nggak apa-apa nih. Udah nggak apa-apa dah. Udah kayak rawateng. Bang Atta, aduh. Lu ngomong apaan ya? sih? Saya lagi puyeng banget Bang Atta nih. Lu puyeng apa, Cin? Kalau puyeng tuh minum obat, lu malah keluyuran nyusulin gua ke kuburan lu. Nyari kerjaan susah. Lu terus masalahnya apa buat gua? Di sini nggak ada lowongan Bang Atta. Ya, Cin, Aduh, Mang gimana ya? gimana apanya tuh, Cin? Lu kalau ngomong diantang apa? Ya, jadi apa kayak Mang gitu Mang? Tau nggak Mang, tadi saya keluar habis subuh. Nyari kerjaan, udah mondar-mandir kemana aja. Kagak ada yang terima. Masuk lowongan, kagak ada yang ngabarin sekarang. Diterima apa kagaknya. Mana kontrakan belum bayar 4 bulan Mang nih. Gimana nggak puyeng Mang? Nah, terus maksud lu nemuin gua di sini, lu ngapain minta kerjaan sama gua? Ya, aduh gimana ngomongnya ya? Ya, Cin, lu minta kerjaan sama gua masalah. Lu tahu sendiri. Kerjaan gua kalau malam tebang kelanang kloning gedigin tiang listrik. Kalau siang ya kadang-kadang ini nih. Haji Junin percaya sama gua, suruh ngurusin makam keluarganya, jangan sampai bala. Udah itu doang kerjaan gua. Kalau lu minta kerjaan sama gua masalah, Cin. Ya, seenggak-enggaknya kan nggak mau kan banyak harapan. Harapan dari mana sih, Cin? Tebang harapan doang, hasilnya kagak. Kalau malam jaga, orang lihat mamang udah kesian, udah tua. Ya, iya, Cin, tebang sepengasihnya orang paling berapa duit sih? Itu juga kagak tiap hari, kagak tiap minggu. Paling sebulan, paling 2-3 orang yang ngasih. Mang, tadi saya dengar warga lagi pada kongko. Koin apaan? Ngomongin pesugihan tali perahu. Emang lu percaya, Cin, begitu-gituan? Itu sebenarnya ada nggak sih Mang? Ya mungkin kalau orang-orang pada ngomongin begitu ya mungkin ada. Gue mau orang kagak tahu menau, kagak ngerti apa-apa masalah ini masalah itu. Apalagi jenisnya segala pesugihan-pesugihan. Katanya kalau kita pesugihan itu emang jadi kaya. Kalau gue denger-denger sih iya.
Jadi orang tuh pengen kaya secara apa ya, secara instan. Kalau bahasa orang punya sekolahan mah, ya gue mah kan orang kagak punya sekolahan, Cin. Saya jadi pengen tahu, Mang. Saya pengen daftar, Mang, dah. Biar jadi orang kaya saya. Lah di sini mah lu mau daftar jadi orang kaya, lu mau daftar sama siapa? Misalnya lu mau daftar sama gua, otomatis gua kaya dong. Lalu lu tahu sendiri keadaan gua kayak apa. Mang, kira-kira saya pengen pesugihan tali pocong. Mamang tahu nggak? Astagfirullahaladzim, Cin. Lu pengen ngejalanin gitu-gituan? Aduh, saya bosan banget sama susah, Mang. Kan saya kalau misalkan jadi orang kaya, nanti Mamang jaga iuran saya lebih dah. Cin. Orang-orang aja, Cin, yang udah terlanjur kejerumus, pada pengen sadar, pada pengen insaf. Lah lu, emang udah bener banget. Gue perhatiin lu, ibadahnya rajin, ke masjidnya rajin. Ngapa lu kepikiran ke situ sih? Di mana sih akal sehat lu? Sebenarnya saya nggak mau, Mang, nanya-nanya kayak gini. Ya, habis kemana ya? Dari kerjaan, susah banget, Mang. Saya bosan banget jadi orang miskin. Saya pengen kaya ya orang-orang itu, punya mobil, punya rumah gedung. Tadi aja orang kontrakan bernagih. Terus ngomongnya nggak enak banget, Mang, yang punya kontrakan. Ngomong apaan emang? Ya kalau emang nggak bisa bayar, masa bini saya mau dipinjam? Nggak. Motor. Cin, kalau saran gua, lebih baik miskin di dunia, kaya di akhirat. Nah kalau misalnya lu ngejalanin pesugihan, ngejalanin dari kekayaan secara insan, itu lu namanya kaya di dunia, tapi ujung-ujungnya lu blangsak, lu miskin, lu sengsara di akhirat. Emang lu mau di akhirat nanti lu diazab? Hah? Ya tapi sampai kapan mau begini terus? Saya udah capek bener. Cin, Allah juga udah nentuin kemampuan umatnya seperti apa. Nggak mungkin terus menerus dikasih kesusahan. Pasti ujung-ujungnya nanti kita dikasih nikmat sama Allah. Sekarang aja kita dikasih nikmat banyak banget ini. Lu segala kepikiran lu pengen jalanin gitu-gituan lu. Ya waktu saya sih baik, Mang. Kalau misalkan udah kaya saya berhenti dah, saya ngaso dah, saya taubat. Cin, kalau orang pesugihan itu ada imbal baliknya, ada hukum karmanya. Lah kagak segampang itu ngomong. Sekarang ada pertaruhannya. Ya nih, apa dari keluarga, apa dari istri, apa dari diri Ucin sendiri nanti akhirnya yang jadi korban. Ucin tega ngorbanin keluarga, ngorbanin bini. Lah kan saya belum punya anak, Mang, ngapain dikorbanin? Itu kan mak Ucin masih ada, abang Ucin, adik Ucin, saudara-saudara Ucin. Ucin tega mengorbanin mereka semua demi kepentingan sesaat, demi kenikmatan sementara di dunia doang. Ucin tega ngorbanin keluarga. Hah? Apa bini aja, Mang, terus kawin aja udah kaya ya? Astagfirullahaladzim. Cin, pakai akal sehat. Lu lama-lama percuma lu tiap hari ke masjid, saban minggu ke pengajian lu. Kalau ujung-ujungnya lu ngomong begitu. Ya, terus gimana, Mang? Tolong dong, Mang. Amang kan yang lebih tua, tahu kali infonya di mana. Kalau untuk masalah itu gua kagak tahu. Walaupun gua tahu, gua kagak mungkin ngejerumusin temen gua ke hal-hal yang begitu dalam, begitu ini Cin. Entah kalau udah kaya, Amang bagian dah. Enggak, Cin. Sampai kapanpun gua kagak bahana ngebilangin itu tempat adanya di mana, karena emang gua kagak tahu tempatnya di mana, gurunya siapa. Bahkan orang-orang yang kaya aja ini belum tentu hasil pesugihan, Cin. Mereka ini bersikeras, kerja keras. Ucin, gua kagak nyangka
Pikiran lu secetek itu. Tolong dong Mang. Ntar kalau udah kaya saya beli motor apa mau umroh. Cin, namanya kekayaan boleh pesugihan itu kagak enak. Lebih enak kita hasil apa adanya. Ucin kan bisa mulung, ya kan? Mulung ngambil gelas mineral pinggir-pinggir jalan. Ya elah gengsi Mang, masih muda mulung. pinggir jalan. Cin, namanya dunia ini, namanya kehidupan. Kita nggak boleh malu, kita nggak boleh sungkan. Yang penting kotor tapi ikhlas jadi darah daging kita akhirnya. Hah? Mana masih muda mulung. Paling banter ya jadi bos apa manajer itu paling kecil. Nah, sekarang Ucin pengen jadi bos, pengen jadi manajer. Ucin pendidikannya apa? Hah? Ya nggak ada sih. Nah iya, apa juga Cin, kalau pengen kerja mapan, itu harus punya keahlian, harus punya skill. Nah Ucin pendidikan kagak ada, apalagi skill. Pikir-pikir panjang Cin. Aduh Mang, saya udah butak banget Mang ini. Saya juga kasihan sama bini saya Mang. Siapa juga Cin pasti kesian, pasti kagak tega ngeliat keluarga sengsara, ngeliat keluarga susah. Siapa juga pengennya bahagia, pengen ngebahagiain saudara, pengen ngebahagiain istri, apalagi diri sendiri Cin. Aduh. Kadang-kadang saya saking susahnya Mang. Mau begawe di rumah jadi males gitu. Kali kalau kaya mah ntar anak merutuk emang gitu. Nggak ada yang dipikirin. Gua kagak habis pikir Cin. Gua kagak nyangka pikiran lu secetek ini. Habis mau diapain Mang? Udah bosen banget saya susah. Lihat orang-orang pada enak tuh, pada pakai motor, pakai mobil, ke luar negeri, jalan-jalan. Saya begini aja. Meneng aja. Malah mundur malah nih. Saya habis kawin. Cin, ini semua godaan. Ini ujian dari Allah. Lu jangan nyerah. Allah juga ngasih ujian. Pasti umatnya mampu menjalanin. Ini bukannya ajab, Cin. Kecuali kalau ajab. Lu boleh nyerah. Ini kan cuman ujian. Ujian ini ada batasnya. Mamang tahu kali ya. Tolong dong Mang dah. Tolong apa ya? Gua kagak tahu Cin kalau masalah gitu-gituan mah. Bahkan yang make aja, ibarat kata yang udah pada kaya aja, gue yakin mereka ini bukan hasil pesugihan, mereka ini hasil kerja keras. Mamang kan yang lebih pengalaman ini, yang lebih lama di sini. Paling nggak gaul kan sama-sama pantaran sama kaki semua, pada tahu semua. Lah iya, tapi gue jengah Cin, gue riskan nanyanya segala, nanya ini nanya itu. Apalagi nih pertanyaan yang di luar nalar. Karena teman-teman gua, teman-teman seumuran gua, ini mau ketahuan. Nyari duitnya kelihatan sama gua, hasilnya kelihatan sama gua. Kayak ada yang jadi satpam, ada yang jadi ojek online, ada yang jadi opang. Standar aja Cin, usaha sama standar, nggak usah neko-neko. Biar keluar keringat, badan sehat. Kasih tahu Mang. Gak usah malu-malu ah. Pokoknya Cin, lu 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali lu minta tempatnya. Terus terang aja, gua kagak tahu. Saya janji dah, ntar kalau udah jadi orang, Mamang tinggal nunjuk dah. Ah, emang lu sekarang jadi monyet? Hah? Maksudnya Jadi binatang? bercanda mulu, makanya jadi Nggak, orang kaya gitu. Lu makanya kalau ngomong yang masuk akal di pikiran gua apa? Kalau ngomong kagak-kagak aja. Kalau lu begini Cin, gua malu mbak lu, tau nggak? Hah? Terus tadi saya dengar sama orang-orang pada ngomong gitu, itu paling enggak beneran itu Bang. Cin, kalau ini kan baru berita, ya kan? Kita juga belum tahu siapa yang berbuat. Hah? Kan kalau jadi orang kaya mah enak Bang, kita beli sawah, di tanah. Bisa liburan ke luar negeri, Cin, umroh, syukur-syukur haji, Mang. lu mau jadi tergiur sama dunia, salah bener Cin. Kalau lu ngejar dunia itu salah. Yang mesti lu kejar tuh akhirat. Dunia ini kehidupan sebentaran. Tapi kalau kehidupan di alam baka itu kekal. Mau di neraka, mau di sorga itu kekal. Maksud saya gini Mang,
di dunia enak, di sana juga kita enak. Nah, Jadi kaya dunia dan akhirat itu mang. kalau lu pengen kaya dunia akhirat, di dunia lu kerja Ya, kerjaan sedikit apa? sedikit banyaknya rezeki, lu buat amal ibadah, no, masjid sono no, itu kurang biaya. Kalau emang secara duit kagak ada, kan bisa secara tenaga. Apa itu bantuin ngecor, apa itu bantuin ngangkutin bata, Kagak itu nanti kayak dunia akhirat, Cin. kagak dihitungannya mang. Itu dihitung sama Allah, Cin. Sekarang kita keluar keringat setetes, sama Allah diganti ribu rezeki, Cin. Iya, kalau lagi pikiran enak, duit banyak mah enak kita ngerjain gitu. Ini mah kita kan buat di rumah mang. Aduh, puyeng dah. Kalau di rumah, kasih aja pengertian ke bini lu, kasih arahan. Lu ceritain aja apa adanya, nggak usah neko-neko, nggak usah kepikiran segala pengen kepesugihan lu. Malu, Cin. Iya, karena misalnya ya nih lu kaya. Nah, terus tetangga kiri kanan. Ada yang ngeguncingin lu, ada yang ngomongin lu. Otomatis kan tetangga pada nanya, "Lah, si Ucin orang kagak punya pendidikan. Ini bocah romannya lagi mudanya urak-urakan. Tahu sendiri babanya susah. Tahu-tahu dia sekarang bisa kaya raya. Itu lu diselidikin, Cin, sama orang. Jangan-jangan barang gua yang hilang, duit gua yang hilang, Ucin pelakunya. Nah, lu mau jadi tertuduh di dunia, apalagi di akhirat lu diganjar, Cin." Mau sih mang, aduh saya pusing mang. Mana mertua nanyain mulu. Kata dia mah saya udah sukses saya di sini. Udah gitu mang ya, nelfon mulu mang. Buru-buru kayak minta cucu mang. Buru-buru cucu. Isi gua belum. Aduh, Cin. Pokoknya di dunia ini sabar. Ya kan sabar ada batas mang. Nah, gini mulu dari kawin apa sekarang masih gini-gini aja. Ini ujian semua, Cin. Gua juga lagi muda ngerasain begitu. Bukan lu doang. Sekarang aja pas umur gua rambut gua udah beruban ini. Namanya ada yang percaya sama gua kayak macam Pak RT. Percaya sama gua jadiin ansip. Nah, terus suruh jagain ini makam, jangan sampai bala. Tolong dong mang. Cari tahu. Tolong abang, tolong sih. Masa mamang udah tahu pisan sih, kan mamang lebih senior. Ubannya pada putih di banyak tuh. Emang gua senior, uban gua banyak, tapi kalau untuk masalah pesugihan, terus terang aja, Cin, gua kagak tahu apa-apa. Masa nggak tahu apa mang? Barangan mamang kan udah duluan banyak, mamang doang nyisa satu nih, masih hidup. Astagfirullahaladzim, Cin. Makin sore, omongan lu kan makin kagak jelas aja, Cin. Hah? Aduh, Orang Cin kalau malah sore, omongan tuh malah lempeng. Lu malah sore omongan lu malah ngelanturin kagak-kagak lu omongin lu. saya pusing mang ini dah. Kesiang liat bini saya mang. Siapa juga, Cin, kalau bini lagi susah mas apa sih kagak kesian. Gua aja bini gua kesian. Ya. Ini belum punya anak, apalagi udah punya anak ya. Aduh, tambah pusing itu ya. Nah, di situ, Cin, lu ujiannya. Di situ lu disuruh sadar, di situ lu suruh insaf. Mungkin lu belum dikasih keturunan karena Allah tuh belum percaya sama lu, Cin. Lu jangan takabur, lu jangan salah berprasangka ke Allah, lu nggak boleh. Karena kelakuan lu yang begini, masih kepikiran yang enggak, itu lu belum dikasih rezeki, anak, kekayaan, kehidupan yang lebih enak. Makanya dari ujian ini harusnya lu introspeksi, lu koreksi hidup lu. Kalau untuk kita ibadah, berdoa sih nggak putus-putus mang. Cuman ini hasilnya hasil buat di dunia kerjaan nih, buat di rumah, buat pakai ini, pakai itu, beli ini, beli itu. Kayaknya jauh. Cin, Cin.
Tahu kali emang di mana Mang ah? orang Nyempet Mang ah. orang kata gua kagak tahu kok masa gitu-gituan, kagak aja lu tanyain ke gua lu. Gua kagak tahu tuh mah. Justru nyari tahu di mana ini. Wis. Makanya lu hilangin rasa keingin tahuan lu masalah pesugihan ini, baru hidup lu tenang. Aduh. Ini kan pesugihan ini kan wilayah kita kan cuma isu doang, Cin. Lu kayaknya jadi mendarah daging banget lu. Ini memang ngoreknya tiap hari. Gua ngoret ini nggak tiap hari, ya paling seminggu sekali. Asal romana bala doang gua koret, kalau kagak balam gua kagak ngoret. Iya Mang. Belum lama kan ada kuburan baru nih. Tahu Mang sebelah mana Mang? Ntar lu apa-apain lagi kuburan baru di sini. Ya, lo orang nanya doang. Nanya doang saya mah. Mau Ada sebelah masalah. sana no, temen ngorok. Oh, di situ. No, kuburan baru no, temen ngorok. Ngorok umur 3 hari. Lu mau ngapain lagi? Nanyain kuburan baru? Hah? Ya ilah Mang, nanya doang ya ilah, mengapa sih? Lu mau pesugihan pocong ya? Pesugihan tali pocong ya? Kagak boleh, Cin. Itu dosanya teramat sangat besar. Nggak mungkin dihapus dosa lu sama Allah. Ini pesugihannya nih, Cin. Kalau emang nekat Ucin kerjain, ini petaka, Cin. Bukan cuma Ucin doang jadi korban. Pokoknya seluruh keluarga Ucin ini jadi korban, Cin. Jangan macem-macem. Jadi apa yang diomongin Mang ah? Mau nanya doang juga. Udah sore tuh, udah mau maghrib. Nungguin maghrib. Gua menonton HP, gua menonton YouTube. Channelnya, tahu nggak lo? Zona Horor Indonesia. Udah monet, udah ada iklannya. Zona horor. Emang ada? Zona Horor Indonesia udah monet. Udah gua mau pulang nggak tahu Snoopy kapan ini monetnya lagi. Jangan lama-lama ntar paketnya habis tuh. Biasa tetangga pasang wifi pakai lagu lama. Lu belum pulang udah maghrib ya. Pulang. Pokoknya lu jangan macem-macem ya, jangan sampai lu kerjain tuh pesugihan tali pocong tuh. Wah, mengata. Jadi apa yang diomongin ntar boleh puyeng. Nggak boleh orang maju dikit. Wah iya. Ntar malam gue balik lagi nih. Gue bongkar kuburannya. Gue ambil tali pocongnya. Tapi gue ngomong dulu sama bini gue kali ya. Iya, gue ngomong dulu dah sama bini gue. Mudah-mudahan dia setuju. Aduh, ya Allah. Dari tadi kopi mulu. Bahkan cuma sekali. Aduh. Nyari teman lagi nih. Tadi aja orang kontrakan udah nagih, udah marah-marah. Cuman yang bikin gue kesel, segala bini gue mau dipinjem. Motor kali. Ini dipinjem. Gue udah denger bini pakai dipinjem. Gue masih mikir tadi itu orang pada ngomongin warga RT sama atas ngomongin masalah tali pocong. Bener apa enggak itu ya? Kalau emang bener, boleh juga gue daftar ya, jadi orang kaya. Tapi kalau minta tumbal, bingung gue. Masa bini gua yang ditumbalin? Kesian juga. Tapi kalau udah kaya mah enak kali ya. Gua kawin lagi. Iya. Jangan ah. Aduh. Bosen rasanya jadi orang susah. Sampai kapan begini terus? Untung belum punya momongan. Coba punya anak. Aduh, ribet aja biaya hidup.
Ma, Mama, Iya bang. keluar duduk. Abang mau ngomong. Kamu lagi ngapain mas dalam? Enggak lagi ngapa-ngapain bang. Udah makan? Belum bang. Iya ya. Tadi pagi kita makan lontong doang buat ganjel. Sabar ya Maya. Mungkin besok ada kali rezeki. Kita berdoa aja, mudah-mudahan hidup kita lebih baik ke depannya. Ma, Iya bang. aku ada cara nih biar kita kaya lebih instan. Kira-kira Mama setuju nggak ya? Apaan tuh bang? Kita pesugihan tali pocong. Apa? Pesugihan tali pocong? Kamu yakin? Pasti Neng, kita coba aja dulu. Emang kamu mau hidup gini terus? Abang udah bosan susah. Mungkin dengan cara ini Neng, hidup kita berubah Neng. Mah, ini kontrakan aja 4 bulan kita nggak bayar-bayar. Emang Mama nggak malu apa? Mau sampai kapan gini terus? Udahlah, kita coba aja dulu. Siapa tahu berhasil. Aku capek hidup begini terus, Mah. Nyari kerjaan ke sono kemari. Nggak ada yang menerima abang. Udahlah, Mah. Kita coba aja dulu. Mungkin dengan cara ini, hidup kita akan berubah, Mah. Aku paham bang. Tapi nggak kayak gini caranya. Kita masih bisa cari yang halal. Aku lebih bersyukur bang dengan kehidupan kita yang seperti ini ketimbang abang mencari pesugihan. Yang penting abang kerja keras dan berusaha. Cara itu musyrik bang. Mah, sampai kapan? Iya, sampai kapan kita begini terus hidup? Tuh, Mama. Dibilang nggak ngerti sama abang. Ini kan solusi terakhir, Mah. Mungkin dengan cara ini kita bisa kaya. Buat bayar kontrakan. Buat bayar yang lainnya. Aduh. Mama. Yaudah, abang mau ke masjid dulu. Eleng-eleng bang. Urip iku cuma sepisan. Kok jadi berantakan kayak gini ya? Aneh. Kok ada kain putih? Aneh ini rumah. Misi, numpang. Tadi di mana kuburannya ya? Wah iya ini. Mudah-mudahan nggak ada yang lihat orang.
juga gua. Mungkin dengan cara ini gua kaya. Gua udah bosen banget hidup susah. Kalau gua kaya, orang-orang akan menghormatin gua. Mungkin di kampung ini gua paling kaya. Nggak ada lagi yang menghina gua. Anginnya kenceng bener nih. Gua harus buru-buru nih pergi dari sini sebelum warga ada yang lihat gua. Ya. Gak ada orang sepi. Jadi juga aja jadi orang kaya gua. Buru-buru pergi dari sini. Ntar ada yang lihat gua lagi. Jadi juga menjadi orang kaya ini. Mudah-mudahan aja berhasil. Kok angin mulu ya, nggak biasa-biasanya. Kok jadi merinding begini sih? Cuek ah. Gue udah dapet nih tali pocongnya. Mudah-mudahan aja rencana gue berjalan dengan lancar. Gue udah bosen banget jadi orang susah. Gue pengen ngerasain gitu kali-kali jadi orang kaya. Rasanya kayak apa? Wah, iya. Aduh, kemana lagi nih? Nah, gue kesana coba dong. Aduh. Untung warga gak ada yang lihat. Coba kalau ada niat, aduh, bisa ditanya gua. Lagi ngapain tuh orang? Kok yang berinding ya? Biarin lah. Karena udah malam kali.